Selamat datang di channel Hosiana TV. Sebelum Anda menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya mengetahui video terbaru dari kami. Mari kita akan lihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-27. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-38. Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-38. Mari kita akan baca. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, satu ilustrasi yang saya ingin mengajak kepada setiap kita untuk kita belajar. Saya memberi sebuah ilustrasi, sebuah contoh gambaran tentang bagian firman Tuhan yang ada kaitannya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu suka dengan cerita yang ada di wayang begitu ya. Saya mau cerita, mengajak kita untuk melihat satu tokoh yang bernama Prabu Ekalalya ya. Palgunadi seperti itu. Ya. Nah, nanti kita bisa melihat tentang gambar daripada raja ini ya. Nah, raja ini, Ekalalya ini adalah raja dari kerajaan Paranggelung. Nah, dia dikenal itu sebagai seorang kesatria yang memiliki sebuah kepiawaian dalam dia memainkan sebuah panah. Ya. Nah, dia pinter lah, lihai kalau main panah. Bahkan kepiawaian daripada raja ini boleh dikatakan sejajar, setara ya dengan kemampuan Arjuna. Boleh lihat gambaran yang pertama? Sudah ada? Ya. Nah, ini gambar daripada apa? Yang pertama tadi? Ya. Nah,
Prabu ini, raja ini dikatakan sejajar atau setara dengan Arjuna dalam hal memainkan panah. Ya. Nah, walaupun dia sudah lihai, sudah pandai kira-kira seperti itu, dia ingin masih belajar bagaimana supaya memanahnya itu lebih luar biasa lagi. Dia tidak puas dengan apa yang kira-kira yang dia bisa seperti itu. Nah, akhirnya raja ini datanglah dia berguru ke seorang begawan yang bernama Durna. Ya. Nah, Durna ini pelatih. Ya, pelatih juga memanah. Dia datang ke Hastinapura, kemudian di situ dia bertemu dengan gurunya Durna seperti itu. Ya, Durna ini adalah guru Kundawa dan Karawa seperti itu. Nah, ketika dia datang raja ini kepada Durna, dia memohon supaya dilatih. Ya, supaya dilatih. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, permohonan daripada raja ini kemudian ditolak oleh Durna. Ya. Ditolak. Karena Durna ini khawatir, ya. Nanti kalau dia latih si raja ini, bisa jadi akan melebihi, akan bisa mengalahkan Arjuna seperti itu. Sehingga ditolak. Nah, penolakan Durna kepada raja ini itu tidak menghalangi sebuah niatnya, tidak menghalangi semangatnya untuk belajar. Ya. Kemudian dia masuk hutan, dia mulai belajar di situ. Nah, untuk memotivasi dia belajar, terinspirasi. Kemudian dia membuat patung. Ya, dia buat patung. Patungnya patung Durna. Dia sembah kira-kira seperti itu. Ya. Karena dia kagum. Ya, seperti kita kadang-kadang anak muda kita idola dengan seorang artis atau aktor seperti itu. Kadang-kadang rambut kita apa saja kita niru seperti itu. Ya. Nah, raja ini juga sama. Dia membuat sebuah patung seperti itu. Ya. Dia sembah. Dia minta seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Suatu saat ketika sedang dia berlatih di hutan itu, dia mendengar suara anjing. Ya. Anjing itu menggonggong ke arahnya. Tanpa melihat sumber suaranya, kemudian raja ini, Ekal Walyani, kemudian dia panah, ya, dengan busurnya dia panah begitu. Akhirnya apa? Mulut daripada anjing itu bisa kena. Ya. Bukan anjing itu mati, tetapi mulutnya yang menggonggong itu tersumbat karena panahnya. Ya. Singkat cerita, Durna tahu ketika ketemu siapa yang melakukan ini. Ya. Siapa yang melakukan, kok ada orang yang bisa, ya, dengan panahnya itu kemudian kok bisa menyumbat anjing seperti itu. Jadi kalau anjing kita rame-rame kira-kira sumbat mulutnya supaya enggak ini. Ya. Tapi kalau orang tua kita lagi ngomong-ngomong jangan sumbat mulutnya, ya. Jangan dipanah supaya dia enggak menyanyi seperti itu. Ya. Nah, Durna ini kagum seperti itu. Siapa yang melakukan ini? Ternyata adalah raja tadi, Ekal Walya tadi. Kemudian dia memperkenalkan diri si raja ini kepada Durna.
Bapak Ibu, apa yang terjadi? Durna ini marah kira-kira seperti itu ya. Rasanya, kapan kamu diterima menjadi muridku? Kamu mengaku waktu dia datang dia sembah, ketemu orangnya dia sembah gitu kan. Dia sujud seperti itu. Ya. Kalau kita ngomong sama orang kita kadang-kadang kita panggil opung. Kapan kamu jadi anak? Kenapa kamu manggil opung aku begitu? Ya, tidak sembarangan orang bisa memanggil opung kalau bukan itu kerabatnya, kira-kira seperti itu. Nah, Durna kok sama. Kenapa kamu memanggil aku sebuah guru? Kapan kamu diterima menjadi sebuah guru? Kemudian Bapak Ibu, singkat cerita, ketika sudah ketemu, si Durna minta satu permohonan kepada Raja Ekalwalyani. Apa permintaannya? Engkau sudah menganggap aku guru. Sekarang aku minta, ada satu permintaan yang harus kamu beri kepadaku. Apa yang diminta, Bapak Ibu? Dia bilang, aku nggak punya apa-apa. Ya. Harta benda aku tak punya. Mas perak aku tak punya. Tapi bukan dalam nama Yesus yang diberikan. Raja ini berkata, aku tidak punya sesuatu. Apa yang kau minta? Durna ini minta apa? Jari daripada raja ini, ya, untuk dipotong. Salah satu jarinya untuk dipotong. Dan itu diberikan kepada Durna. Apakah diberikan oleh raja ini? Tentunya dia berpikir, kalau sampai tanganku dipotong, jariku dipotong, salah satu jariku dipotong, maka pasti akan mengganggu keterampilanku, ahliku untuk memanah. Apakah diberikan, Bapak Ibu? Ya. Mau tidak mau, sebagai sebuah komitmen, sebuah kesungguhannya, menganggap dia sebagai seorang guru yang sejati. Mau tidak mau, dia harus mau berkorban untuk salah satu bagian jarinya, telunjuknya, untuk dipotong. Dan itu dipersembahkan kepada Durna. Bapak Ibu, kisah ini mengingatkan kita seperti apa yang hari ini kita baca. Menjadi murid Kristus yang taat, yang setia, itu menuntut sebuah komitmen yang sangat-sangat tinggi. Ilustrasi itu saya mengajak kepada kita. Tidak hanya mau menganggap murid, tetapi dia bagaimana membuat sebuah patung, diperlakukan seperti seorang gurunya, dan dipuji-puji dan disembah-sembah seperti itu. Murid Tuhan, murid Kristus yang sejati, yang taat, yang setia, dibutuhkan sebuah komitmen yang sangat-sangat tinggi kepada guru. Sekalipun jari telunjuknya harus hilang, dia mau persembahkan sebagai satu pernyataan, sebagai sebuah pengakuan bahwa saya adalah murid Durna. Kira-kira seperti itu. Dalam bacaan tadi, Bapak Ibu, kita diingatkan, kalau kita melihat kepada kitab Yesaya, kita bisa melihat di sana dalam Yesaya 50, ya, ayat 4 sampai 9a. Di sana ada sebuah gambaran bagaimana ketaatan seorang hamba Tuhan, ya. Nah, seorang hamba Tuhan ketika menyampaikan perkataannya yang adalah kehendak dari gurunya. Itu dalam Yesaya, ya. Apa yang dikatakan seorang hamba Tuhan, perkataannya itu adalah perkataan gurunya. Bukan pendapatnya pribadi, bukan sebuah opininya pribadi, tidak. Tetapi sungguh-sungguh apa yang menjadi perkataan Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya sang guru, itu yang diperkatakan.
seorang hamba Tuhan juga memiliki telinga untuk mendengar, untuk taat. Bahkan seorang hamba Tuhan siap untuk merelakan dirinya untuk menderita. Kalau kita membaca Yesaya seperti itu. Siap untuk dihina, siap untuk sengsara, siap untuk mengalami sebuah penderitaan. Nah, ketaatan sebagai seorang hamba Tuhan itu digambarkan sebagai ketaatan seorang murid. Bapak Ibu, tentu saja ketaatan seorang murid tidak perlu dimaknai sebagai sebuah sikap yang tidak harus kritis terhadap pengajar gurunya. Tetapi ketaatan seorang murid yang dimaksudkan adalah sebuah sikap yang patuh, ya, yang patuh kepada perintah sang guru dan meladani apa yang ditampilkan oleh sang guru. Nah, ketika kita menjadi murid Kristus, ketika kita menjadi pengikut Kristus, itu artinya kita harus bersiap untuk menjadi muridnya. Nah, menjadi murid Kristus artinya siap menyangkal diri, ya. Harus siap memikul salib, harus siap mengikut Dia seperti itu. Ketika Bapak Ibu Saudara menjadi anggota GKIN, saudara harus taat, saudara harus tunduk kepada apa saja yang tentunya baik, ya, untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Kalau saudara merupakan sungguh-sungguh menjadi sebuah bagian, ya, jemaat daripada gereja tempat ini, sama dengan murid tadi, ya. Menjadi pengikut Kristus, ya, harus siap. Apa itu? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Ini jangan pernah dilupakan. Bagaimana kita taat, bagaimana kita setia. Orang yang taat, yang setia, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Menjadi murid Kristus, ya, menjadi pengikut Kristus, ada beberapa hal yang kita tidak boleh lupa. Apa itu? Yang pertama, menyangkal diri. Ya. Nah, menyangkal diri ini artinya memiliki sebuah kemauan untuk melepaskan ego kita. Ya. Melepaskan kepentingan diri kita sendiri, serta menjadikan Tuhan itu sebagai pemimpin atas kehidupan kita. Itu namanya menyangkal diri. Melepaskan akan keakuan kita, keegoan kita. Ya. Kalau kau jadi muridku, kalau kau menjadi pelayanku, kira-kira begitu, kau harus melepaskan keegoanmu. Ya, kepentinganmu seperti itu. Menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam kehidupan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, menyangkal diri, menahan diri bukan sesuatu yang mudah seperti itu. Bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang mudah, yang gampang seperti itu. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 1-12, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ya. Itu bicara tentang sebuah penyangkalan, ya. Itu bicara tentang pengendalian diri kita. Nah, dalam Yakobus pasal 3 1-12, ya, Yakobus mencontohkan tentang bagaimana mengendalikan perkataan kita, bagaimana mengendalikan lidah kita. Lidah kita kecil, tapi bukan perkara yang mudah untuk kita bisa mengendalikan, untuk mengerem lidah kita, perkataan kita seperti itu.
Yakobus memberikan sebuah gambaran bahwa lidah itu digambarkan seperti halnya kemudi sebuah kapal. Walaupun kecil, tapi kemudi itu bisa mengendalikan arah daripada laju daripada kapal. Mau kemana? Mau digerakkan kemana? Mau dibawa kemana? Semua bergantung kepada pengemudi. Dia mau kemana seperti itu. Kalau kita mengendalikan lidah kita, kita akan menguasai akan seluruh tubuh kita. Nah, mengendalikan lidah itu salah satu adalah penyangkalan diri. Lidah kita, perkataan kita, kalau lihat gitu bisa menghanguskan hutan. Perkataan kita, ucapan kita, lidah kita, kalau kita tidak bisa kontrol, itu membuat bisa sebuah peperangan seperti itu. Bisa membuat sebuah pertempuran, perkelahian. Bahkan bisa membuat orang itu bisa menjadi pingsan karena perkataan kita. Bisa membuat orang menjadi sakit hati dengan perkataan kita. Nah, mengikut Tuhan harus bisa belajar untuk menyangkal diri, untuk mengendalikan akan diri. Yang kedua, apa yang dikatakan di situ? Menjadi murid Kristus adalah memikul salib. Nah, memikul salib di sini adalah sebuah kemauan untuk turut serta dalam penderitaan Kristus melalui berbagai ragam tantangan, ya, berbagai kesulitan penderitaan yang kita alami ketika kita menjadi murid Kristus. Kita harus siap. Kalau gerejanya bicara tentang berkat-berkat, tentang mujizat-mujizat seperti itu, tidak pernah bicara tentang sebuah penderitaan, kesukaran, kesulitan, dipastikan bukan gereja yang benar seperti itu. Dan saya ingin mengajak setiap kita kepada jemaat kita juga senang. Tidak hanya sesuatu yang baik yang kita dengar, yang mengenakkan telinga kita, yang mengenakkan pikiran kita, hati kita, tetapi ada sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan kita. Kita harus siap mau mendengarnya. Ya. Apa saja? Kadang-kala dalam sebuah ramah tamah, dalam sebuah pertemuan, ya, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk siap menerima apa saja. Ya. Kemarin sermon kita di sini pelayan. Ya, bahasanya, logatnya biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya maknanya itu sangat keras. Ya. Pak Surat memberikan gambar. Kalau aku bos di satu perusahaan, lihat kalian begini. Sampai kita diingatkan. Masa yang sudah sepuh-sepuh datangnya lebih awal? Ini yang muda-muda datangnya telat. Ya. Sesuatu yang bagus yang mengajarkan kepada setiap kita. Nah, itulah murid Kristus. Ada sesuatu yang mungkin tidak mengenakan ketika kita menjadi pelayan, ketika kita menjadi murid Kristus. Ada beragam tantangan, ada beragam penderitaan yang kita alami. Jangan bermimpi kita untuk itu tidak ada, pasti ada. Saya harap ketika engkau mendengar sesuatu yang tidak enak, engkau siap, saya siap, begitu. Jangan kemudian pulang, engkau hanya ingat dengan perkataannya satu pendeta. Jangan mengingat hanya perkataannya Pak Sunat, itu menyakitkan. Stop. Hari ini, mulai hari ini, saya tidak mau datang. Aduh, jangan Bapak. Ada sesuatu yang tidak baik. Saya mau semau.
Supaya apa? Supaya dalam diri kita ada sesuatu yang mungkin tidak bagus itu bisa mulai dikikis satu persatu. Siapapun seperti itu. Ketika ada yang berdoa sepertinya doanya itu menyindir kita. Aduh, ada sesuatu yang rasanya kena, Tuhan terima kasih. Mengingatkan kepada saya. Ya. Dan kemudian mulai ditarik-tarik, dijadikan sebuah benang gitu, ini mulai sudah nggak senang Pak Pendeta dengan saya dan sebagainya. Tidak. Ya. Menjadi murid Kristus tidak berarti serta merta tantangan hidup akan menjadi sebuah akan tidak ada, akan lenyap. Menjadi murid Kristus harus berarti kemauan untuk memiliki sebuah kesadaran yang penuh, ya, untuk menghadapi berbagai ragam tantangan, ya, dalam hidup untuk taat, ya, dan kita perlu untuk belajar tabah menghadapi semua itu. Kalau tidak, kita bisa pergi, kita bisa tidak nyaman, ya, karena kita mendengar, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan di dalam kehidupan setiap kita. Itu yang dinamakan dengan kita harus memikul salib. Saya mengajarkan anak kita yang remaja ketika mereka belajar, kadang-kadang mereka risih dikatakan orang lain karena dia orang Batak. Kamu Batak ya? Memangnya kenapa? Kalau biasa nggak apa-apa. Ini sudah uratnya tinggi. Ya, saya orang Batak. Memang kenapa? Ya gitu. Memang saya orang Batak. Kita nggak perlu marah kira-kira gitu. Kalau kamu dikatakan orang Jawa, kamu bisa marah karena kamu bukan orang Jawa. Ya, yang realistis saja seperti itu. Kamu nggak punya rumah ya? Kamu ngontrak ya? Sakit hati. Ada ngomong begitu. Iya, saya memang nggak punya. Mau dibelikan. Yang realistis saja, jangan kemudian merasa sesuatu yang tidak nyaman. Tantangan-tantangan dalam pelayanan kita bisa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kemudian semuanya itu akhirnya melemahkan kita. Kalau kau ingin menjadi murid Tuhan yang taat, yang setia, maka syaratnya, saudara, kita harus belajar untuk memikul salib. Artinya apa? Bisa jadi dalam kehidupan pengiringan kita, dalam pelayanan kita, dalam apa saja, kita akan mengalami banyak sesuatu yang mungkin tidak mengenakan. Entah itu penderitaan, entah itu masalah dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Untuk menjadi murid yang taat dan setia adalah mengikut Yesus. Apa sih artinya mengikut Yesus? Nah, mengikut Yesus ini artinya adalah memiliki sebuah kesetiaan, ya, dan kesungguhan untuk meneladani sang guru kita. Kalau Tuhan kita lemah lembut, kita lemah lembut. Kalau Tuhan kita ini pengasih, kita pun sebagai muridnya pengasih. Kalau guru kita adalah guru yang berbelas kasih, yang memberi, kita juga belajar berbelas kasih. Kenapa? Kita perlu mengikut Yesus, meneladani akan sebuah kehidupan daripada Yesus. Karakter Yesus perlu kita teladani. Inilah panggilan setiap kita sebagai murid-murid Yesus yang taat dan setia. Tanpa itu, maka kita seperti seorang pengikut yang ada di luar ring, di luar. Sama ketika saudara menjadi sebuah anggota di gereja ini, saudara tidak bisa duduk melihat di luar. Saudara harus bersama-sama di dalam, mengikuti apa kira-kira yang menjadi keteladanan yang diajarkan. Apa saja? Ya. Ini panggilan setiap kita. Nah, untuk mewujudkan semuanya itu, ya sekali lagi, memang tidak mudah dan tidak sederhana seperti kita ngomong seperti ini. Dibutuhkan sebuah tekad, dibutuhkan sebuah kemauan, ya,
untuk terus, untuk turut, ya, untuk belajar bagaimana berkorban, bagaimana dia berjuang, bahkan seperti apa yang dialami oleh Yesus. Kalau tidak, ya kita akan menjadi murid-murid yang gampang. Seperti kata firman Tuhan, kalau anak yang sejati, anak yang sungguh-sungguh, itu akan diajar, itu akan dididik, ya, akan dipukul, ya. Nah, pukulan, rotan itu menggambarkan sebuah didikan, ya. Ajaran kepada setiap kita. Kalau kita punya anak, kalau memang salah, ya salah, ya, jangan dibelain. Kalau anakmu nanti tidak bagus, itu bisa jadi karena ajaranmu yang tidak bagus. Nanti satu saat kita sendiri sebagai orang tua akan menerima upah daripada pengajaran kita. Salah ya salah. Kepada siapapun, kepada temannya, salah. Jangan kemudian dibela. Jangan dibunuh bela. Nanti dia akan lonjak. Kita punya anak, ya, mungkin kita tahu lah. Kalau dia sedang berantem dengan kakaknya, dia selalu lapor kepada ayahnya, kepada ayahnya. Ayah, itu kakak begini. Ya. Apa yang dilakukan ayahnya? Dia hardik kakaknya. Kamu gak benar. Kamu kakak, harus ngalah. Gitu. Tidak pernah rasanya dia menegur adiknya walaupun dia salah seperti itu. Bapak Ibu, ini rawan. Ya. Saya masih ingat dengan apa yang diceritakan Bu Pendeta. Kenapa anaknya sampai merampok? Kemudian dia tanya, kenapa kamu merampok anakku? Jawabannya anaknya itu karena mama, karena kamu sebagai orang tua tidak mengajari sesuatu yang baik kepada anak. Ya bisa jadi Bapak Ibu. Ya. Sayang itu tidak selalu bicara tentang seperti itu. Sayang kita berani menyatakan sesuatu yang tidak baik, menegur kepada siapa saja kepada anak kita. Supaya apa? Dia menjadi anak yang baik. Ya. Di gereja ini kalau saya hanya ya, saya takut nanti Bapak Ibu pergi, ya. Nanti akan kurang jemaatnya, nambah satu aja sulit, jangan dinalbokan. Tidak. Saya ingin mengajar sesuatu yang membuat kita ini dewasa, membuat kita ini kuat seperti itu. Kenapa? Didikan, pengajaran seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan mengikut Yesus, keteladanan, ya, mencontoh daripada gurunya seperti itu. Nah, saya rindu Bapak Ibu, setiap kita, mari kita belajar, ya. Dan walaupun itu tidak gampang, walaupun itu tidak mudah seperti itu, mari kita bersama-sama bertekad, ya. Ada sebuah kemuan untuk turut, ya. Kita mau mengalami sesuatu yang sulit sekali. Saya harapkan Bapak Ibu di tempat ini menjadi sungguh-sungguh menjadi bagian daripada gereja ini. Kesulitan gereja ini menjadi kesulitan. Kebahagiaan, kesukacitaan gereja ini juga menjadi kebahagiaan. Di rumah tangga hati-hati. Mama-mama, ya bapak-bapak, kadang-kala dia berkata yang sering kita dengar, kalau kita punya sesuatu, uangnya bapak itu adalah uangnya bersama, ya. Tapi uangnya mama, uangnya sendiri. Ini kalau ada seperti tanda-tanda, ya kan? Kalau nanti salah satu pasangannya mati, langsung didepak kira-kira begitu. Gak boleh. Jangan sampai seperti itu. Apa yang menjadi kesulitan dalam rumah tangga itu juga menjadi satu bagian daripada kita. Kebahagiaan daripada keluarga itu juga menjadi satu kebahagiaan kita. Jangan enaknya dong, ya. Uangmu, ya uangku, tapi uangku, ya uangku sendiri. Ya. Di Jawa itu sering lagu itu, ya. Tuwekku, tuwekmu, ya duekku dewe, gitu kan. Punyaku ya punyaku sendiri. Enggak, di sini enggak ada. Wanita-wanita tidak seperti itu, ibu-ibu tidak ada, laki-laki tidak seperti itu. Kebahagiaan kita dalam sebuah gereja itu menjadi bagian kita. Kesusahan gereja itu menjadi kesusahan bersama.
Tidak boleh saudara menjadi penonton dalam sebuah keluarga, nonton seperti itu. Tidak. Cawe-cawe. Harus ikut. Ini yang saya sungguh rindu. Bagaimana kemudian kita akan menjadi murid yang setia, menjadi murid Yesus yang taat, menjadi pengikut Kristus yang taat, pengikut Kristus yang setia. Kalau tidak kita memenuhi syarat seperti ini, kita belum dianggap sebagai murid. Kalau kau tidak mau mengalami 3 hal tadi, kira-kira berarti kamu belum menjadi bagian daripada gereja di tempat. Ya. Kita sebentar lagi mau Natal. Kita juga sebentar lagi mau merampungkan di sana. Kita dikejari dan begitu. Saya berharap ini menjadi satu berita sukacita bagi kita. Saya mengajak ketika Bapak Ibu ditodong, diminta seperti itu, Bapak Ibu pulang nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan dong hepeng. Untuk ini, untuk proyek di gereja di sini, untuk Natal di sini. Tapi aku nggak mau Tuhan menjadi bagian yang di luar. Kesulitan apa saja dalam gereja, dalam rumah tanggaku, aku mau ambil bagian seperti itu. Inilah murid Yesus yang taat, murid Yesus yang sejati. Seperti raja tadi. Karena sebuah permintaan gurunya. Karena dia mengaku dia gurunya. Walaupun permintaannya sulit untuk dikerjakan, tetapi dipotong, diberikan kepada pelatihnya, Durna tadi. Saya rindu Bapak Ibu, kita menjadi umat-umat Tuhan, murid Kristus yang seperti apa yang dikatakan Yesus. Tidak hanya senangnya saja, tetapi kita mau juga ikut dalam penderitaan Yesus, kesukaran Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.